punya teman baik, kita akan diberi parfumnya secara gratis. Atau minimal yang kedua, wa imma anta bata amin, wes ora dikai gratis rak popo, tak tukune, ibaratnya seperti itu. Kita keluarkan uang, merogoh uang dari kantong kita, kita bayar, kita beli parfum, kita mendapatkan aroma wanginya juga. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kok tidak diberi secara gratis, kita tidak punya uang juga untuk membeli parfum tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita punya teman-teman yang solih, teman-teman yang mengajak kepada ketaatan, Nabi katakan, wa imma antajida minhu rihan thayyibatan. Paling tidak kita bisa duduk di sampingnya berjualan, kita bisa duduk menemani sahabat kita menjual parfum, kita mendapat bau wanginya. Minimal seperti itu. Jadi kalau kita punya teman, punya kenalan kok ngajak, ayo sholat jamaah, ayo ngaji hadir di majelis taklim. Itu ibarat kita punya teman penjual parfum tadi. Bisa jadi kita diberi secara cuma-cuma, bisa jadi kita membelinya, bisa jadi kita mencium bau wanginya. Dan itu kalau bisa dikatakan dalam bahasa kiasan, fadilahnya itu tidak hanya di dunia tapi besok di akhirat. Punya teman-teman yang mengajak kepada kebaikan. Kata Nabi SAW, dilanjutkan sabdanya, wa nafikhul kir. Adapun orang yang meniup tungku apinya pandai besi, itu ibarat kalau kita punya teman yang kurang baik. Kata Nabi SAW, imma an yuhriqo thiyabaka. Bisa jadi kalau kita punya teman yang kurang baik seperti itu, dia akan membakar baju kita. Kita punya teman peniup tungku apinya pandai besi, kita dekat-dekat dengan dia, bisa jadi kita kena apinya, kena pengaruh buruknya. Atau kata Nabi SAW, minimal kalau tidak sampai membakar baju kita, wa imma antajida minhu rihan muntinah. Paling tidak untuk kelu'e, dapat bau busuknya, bau tidak sedapnya. Maka pertemanan, perkumpulan, kalau bahasanya anak muda itu circle, itu sangat mempengaruhi kita. Kalau circle kita itu orang-orang baik, kita akan ikut baik. Kalau circle kita, lingkungan kita kurang baik, kita akan terkena pengaruhnya. Loh, tapi aku punya prinsip saya yang akan mempengaruhi. Saya berteman dengan orang-orang tidak baik, saya yang akan mempengaruhi dia menjadi baik. Bagus kalau punya prinsip seperti itu. Tapi rata-rata orang-orang yang terlalu punya semangat seperti itu, tanpa ada kesiapan dalam diri sendiri, ujung-ujungnya juga kena pengaruh buruknya. Maka Bapak Ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah SWT, saat ini kita hadir di majelis taklim seperti ini dalam rangka ketaatan, dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menjalin silaturahmi, dalam rangka iqamatuddin, menegakkan agama. Maka insya Allah perkumpulan kita, pertemuan kita dengan orang-orang di sekitar kita saat ini, itu adalah ibarat kita berteman dengan penjual parfum yang tadi. Amin Allahumma amin. Mungkin itu sedikit pembukaan pada kajian kita pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, sebenarnya yang bertugas Ustadz Hanafi ya. Ustadz Hanafi, cuman kebetulan beliau sedang berhalangan. Kemarin saya dihubungi, diberitahu, diminta untuk menggantikan kajian di Mitis karena tidak punya pilihan lain. Akhirnya saya yang duduk bersama panjenengan semua di sini. Untuk itu mohon keikhlasannya, kerelaannya. Barangkali sudah berharap, wah Ustadz Hanafi ngisinya ini mantap sih. Yang datang kok malah jebul santri ini, seperti itu. Minta izinnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di sini kita sama-sama belajar. Bapak Ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini itu lembaga pendidikannya punya target hafalan Quran ya, adik-adik. Ada ya. Kalau yang MI tadi saya baca 3 juz ya. 3 juz, kemudian yang STTP-nya 13 juz ya Pak. 13 juz ya. Alhamdulillah itu satu terobosan yang luar biasa sekali. Karena saat ini itu di luar sana peminat penghafal Quran itu semakin ibaratnya
tetap banyak, akan tetapi karena banyaknya lembaga pendidikan penghafal Quran, akhirnya untuk mendapatkan thalabul ilmi di lembaga pendidikan itu agak susah. Maka di sini terkait dengan Quran, kita akan membahas lebih dalam mengenal apa sih Quran itu, bagaimana sih Quran itu, apa sih esensinya, hakikatnya. Dan ini akan menjadi kajian kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kita semua untuk ibaratnya konsentrasi. Allah itu adalah zat yang maha mulia. Allah menyebut namanya sendiri dengan nama Al-Karim. Kan ngoten nggih Bapak Ibu. Al-Karim yang maha mulia. Sedangkan Al-Qur'an Bapak Ibu adalah firman Allah, perkataannya Allah, perkataan dari zat yang maha mulia. Maka logikanya, perkataan dari zat yang maha mulia otomatis akan menjadi perkataan yang paling mulia. Masuk akal nggih? Saya ulangi sekali lagi, Allah adalah zat yang maha mulia, menamai dirinya Al-Karim. Maka Al-Quran adalah firman Allah. Jika Allah adalah yang maha mulia, maka firman Allah, perkataan Allah adalah perkataan paling mulia. Al-Quranul Karim. Masuk akal nggih? Al-Quranul Karim. Dan betapa luar biasanya Bapak Ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah, Al-Quran itu selain mulia dengan sendirinya, dia itu bisa memuliakan apapun yang disandingkan dengan Quran. Apapun Bapak Ibu. Saya katakan apapun. Apa saja yang disandingkan dengan Quran, digabung dengan Quran, dikomparasi dengan Quran, insya Allah akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena Al-Quran itu adalah Al-Karim. Betapa luar biasanya. Saya itu pernah membaca satu quotes gitu, kata-kata bijak. Salah satu keajaiban Quran adalah engkau tidak bisa mengubah isinya, tapi isinya bisa mengubah kehidupanmu. Jadi itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Maka di sini kita akan mengkaji salah satu keistimewaan Quran, yaitu dia bisa memuliakan apapun yang disandingkan dengan Quran. Rasulullah itu pernah bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin. Allah itu bisa mengangkat derajat satu kaum itu dengan Quran. Tapi ada kaum lain yang Allah hinakan juga dengan Quran. Loh, bagaimana itu Tat? Allah akan muliakan siapa saja yang memuliakan Quran, dan Allah akan hinakan siapa saja yang menghinakan Al-Quran. Betapa luar biasanya. Dulu di zaman jahiliyah di Mekah, banyak satu tradisi yang tidak baik, perbuatan yang tidak terpuji, mengubur anak hidup-hidup. Anak perempuan dibunuh, lahir anak perempuan dibunuh, pesta miras di mana-mana, zina di mana-mana. Ibaratnya kalau bahasa kita, kehidupan yang tidak bermoral. Tapi ketika Rasulullah diutus, Al-Quran turun menjadi khayra ummah, bahkan turun ayat tentangnya. Quran surat Ali Imran ayat ke berapa itu? Di juz 4 nih, lembar kedua A, ayat kiri paling atas, halaman 64 kalau tidak salah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, menjadi umat yang terbaik. Maka betapa luar biasanya Al-Quran Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Al-Quran akan memuliakan apapun. Maka saya ingin mengajak kita merenung. Nyuwun sewu Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau kita telaah nih Bapak Ibu, 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu kenapa harus Ramadan menjadi bulan yang paling mulia? Apa iya bulan Ramadan itu menjadi bulan paling mulia? Iya, di bulan itu masjid yang biasanya sepi menjadi ramai. Di bulan itu orang yang biasanya jarang sholat jamaah menjadi rajin sholat berjamaah, bahkan sholat sunnah secara berjamaah, sholat tarawih. Orang yang biasanya jarang baca Quran di bulan itu rajin tilawah Quran, khataman di mana-mana. Masjid yang biasanya sepi ramai menjadi banyak majelis taklimnya. Betapa luar biasanya bulan Ramadan. Kenapa harus bulan Ramadan? Kenapa tidak bulan-bulan yang lain? Maka jawabannya ada di Quran Bapak Ibu. Syahrul Ramadan alladzi
unzila fihil Qur'an. Karena di bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an, bukan bulan-bulan yang lain. Karena di bulan itu turun Quran, maka bulan itu menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Mana dikatakan pintu surga dibuka selapang-lapangnya, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, amal ibadah kebaikan dilipat gandakan. Menjadi sangat luar biasa sekali. Padahal ada bulan-bulan yang lain, kenapa harus Ramadan? Karena Quran. Karena Quran turun di bulan itu, maka menjadi bulan yang terbaik. Di antara Ramadan, Bapak Ibu, itu ada hari-hari dan malam-malam yang akan kita lalui. Di antara hari-hari dan malam-malam yang akan kita lalui itu di bulan Ramadan, ada satu waktu yang menjadi waktu paling utama. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jenengan sholat pada malam hari itu pahalanya lebih baik daripada jenengan sholat selama 1000 bulan. Jenengan sedekah pada malam hari itu pahalanya lebih baik daripada jenengan sedekah selama 1000 bulan. Jenengan ngaji baca Quran pada malam hari itu pahalanya lebih besar daripada jenengan membaca selama 1000 bulan. Amal ibadah apapun menjadi lebih baik pada malam hari itu, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apakah itu Bapak Ibu? Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia Bapak Ibu? Ternyata jawabannya ada di Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, bukan malam-malam yang lain. Maka malam itu menjadi malam yang paling mulia. Masuk akal ya Bapak Ibu? Tadi bulan Ramadan menjadi bulan paling mulia, afdhalus syahri, karena Quran. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia karena adanya Quran diturunkan pada malam hari itu. Maka dari sini harusnya kita mikir, wah, Quran ternyata bisa memuliakan apapun. Lebih daripada itu Bapak Ibu, Allah, kalau saya membahasakan ya Bapak Ibu, menciptakan surga dan neraka itu balasan bagi kita nanti. Sementara dunia saat ini yang kita jalani itu sebagai ujian bagi kita. Bahasanya ini kok kayak diseleksi, ujian, lomba Bapak Ibu. Diuji, lomba, seleksi, siapa yang lolos dapat hadiah masuk surga. Siapa yang gagal tidak berhasil, tidak mencapai standar kompetensi akan dicuci terlebih dahulu di neraka. Dan menariknya Bapak Ibu, Allah itu maha pemurah, maha sayang terhadap kita, terhadap hamba-hambanya. Maka ibarat kalau guru buat ujian soal kepada murid-muridnya, dibuatkan kisi-kisi. Iki lo soalnya kayak ngene ben kowe iso garap supaya kamu bisa lulus ujian mendapatkan nilai yang terbaik. Kalau dalam sekolah kan seperti itu, guru membuatkan kisi-kisi untuk murid-muridnya. Maka Allah itu juga memberikan kisi-kisi kepada kita Bapak Ibu. Kisi-kisi petunjuk bagaimana agar kita bisa lolos ujian di dunia ini dengan predikat yang terbaik, dengan nilai yang terbaik, supaya kita bisa lolos masuk ke dalam surga. Dan petunjuk itu adalah Quran Bapak Ibu. Siapa yang mengambil Quran, membacanya, dipelajari, oh ternyata harus seperti ini, oh ternyata tidak boleh seperti ini, maka dia sudah mengambil petunjuk tersebut. Dan dia akan selamat sampai tujuan, akan mendapatkan nilai yang terbaik dan mendapatkan hasil yang terbaik, yaitu surga. Betapa luar biasanya Quran Bapak Ibu. Atau mungkin kalau misal saya ibaratkan ya, nyon saya setiap orang saya yakin pasti pernah melakukan satu safar atau perjalanan. Kita semua pasti pernah melakukan satu safar atau perjalanan, entah itu jauh ataupun dekat. Dan yang pasti, kemanapun kaki ini dilangkahkan, kemanapun kita pergi Bapak Ibu, kita punya tujuan harus sampai ke tempat tujuan. Saya pengen ke Semarang, maka saya harus sampai Semarang. Saya pengen ke Kudus, saya harus sampai ke Kudus. Saya pengen ke Jakarta, harus sampai Jakarta. Dan kalau kita tidak tahu jalannya Bapak Ibu, tidak tahu petunjuk arahnya, kita akan tersesat nyasar. Maka kita butuh yang namanya petunjuk jalan. Atau bahasa kita dalam zaman saat ini kan ada Google Maps, ada peta. Kalau tidak tahu tanya kepada orang, arahnya kemana sih Pak? Oh jenengan belok kanan lurus terus nanti ada perempatan belok kiri, diarahkan. Kalau kita tidak tahu, kita tanya kepada orang yang tahu, kita diarahkan, kita sampai kepada tempat tujuan. Quran juga seperti itu Bapak Ibu, dia itu ibarat petunjuk jalan bagi kita. Bagaimana sih cara mendapatkan keridhaan Allah? Bagaimana sih biar selamat dari
fitnah-fitnah yang ada di dunia, petunjuknya di Quran Bapak Ibu. Kita pegang Quran, kita pelajari, kita akan selamat. Tetapi kalau paham, ra iso ngaji, ra paham maknane. Tanya kepada orang yang paham, tanya kepada orang yang tahu arahnya, yang bisa mengarahkan, oh lurus, belok kiri, belok kanan. Kita akan diarahkan. Kita ikuti petunjuk itu, kita sampai tempat tujuan. Masuk akal nggih Bapak Ibu? Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Maka menariknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kehidupan kita ini adalah perjalanan Bapak Ibu. Orang perjalanan pasti butuh bekal. Jenengan pengen pergi ke luar kota, harus menyiapkan bekal. Nyiapkan bensin, ngecek keadaan kendaraan kita sudah layak untuk dibawa bepergian atau belum. Barang-barang kita ada yang tertinggal atau tidak. Perlu dicek untuk melakukan satu perjalanan. Maka perjalanan menghadap Allah, perjalanan menuju negeri akhirat itu adalah perjalanan yang sangat panjang sekali. Maka perjalanan yang sangat panjang sekali itu, kalau kita tidak punya persiapan, ibaratnya bunuh diri Bapak Ibu. Perjalanan yang sangat jauh, sangat panjang, sangat berat. Kita tidak pernah tahu akan menghadapi apa di tengah jalan. Kita berjalan di kegelapan malam saja ya Bapak Ibu. Peteng dedet, jalan, tidak kelihatan jalan, kita was-was. Wah ini ada jeglongan, ini ada duri, ini ada batu. Kita takut, kita berhati-hati. Melangkah itu berhati-hati, pelan-pelan. Maka menghadap Allah, perjalanan menuju akhirat itu perjalanan yang sangat panjang. Kita tidak pernah tahu gangguan apa saja yang ada di tengah jalan. Maka kita harusnya hati-hati Bapak Ibu. Maka benar kalau ada kata-kata kun fid dunya ka'annaka gharib. Orang di dunia itu seperti orang asing. Orang asing itu kan nggih, hati-hati ya Bapak Ibu. Di negeri orang, di kampung orang, di wilayah orang lain, hati-hati, jaga image. Wah, pasti pendiam, tidak gampang sembrono, hati-hati. Di dunia juga seperti itu, harus hati-hati. Perhatikan apa yang berbahaya bagi kita, apa yang tidak baik bagi kita, kita jauhi, seperti itu. Maka kembali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Dan menariknya Bapak Ibu, tidak serta-merta Allah itu langsung turunkan Quran untuk kita semua Bapak Ibu. Maka Allah pilih seorang hamba di antara hamba-hambanya untuk mengemban risalah tersebut. Allah mengirim Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul Bapak Ibu itu sangat banyak sekali. Sangat banyak pakai sekali Bapak Ibu. Sangat banyak sekali. Dalam satu riwayat itu ada yang dikatakan jumlah Nabi mencapai 124.000. Wakeh. Tidak mungkin dihafal, pokoknya wakeh banget. Sangat banyak Bapak Ibu. Paling yang kita hafal 25 Rasul wajib. Di antara Nabi dan Rasul itu Bapak Ibu, Allah pilih ada satu yang menjadi Rasul terbaik, menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin, Khataman Nabiyyin, menjadi pemimpinnya Nabi dan Rasul, penutup para Nabi, Rasul yang paling utama, menjadi makhluk Allah yang paling mulia. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanya-tanya, kenapa kok Rasulullah menjadi Rasul yang paling mulia? Loh tat, kok Nabi Nuh Nabi Nuh sangar loh tat, iso ge kapal loh tat, menyelamatkan umatnya dari banjir tufan tat, banjir bandang yang sangat besar yang menenggelamkan seluruh penduduk di bumi kecuali yang ada di atas kapalnya tat. Kenapa gak Nabi Nuh menjadi Nabi yang terbaik tat, menyelamatkan umatnya? Mukjizat Nabi Nuh Bapak Ibu, itu hanya berlaku di zamannya saja. Setelah zaman itu berlalu, habis, tidak ada lagi. Husangar Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, diobong loh tat, ora apa-apa. Pada saat itu saja Bapak Ibu, dibakar tidak mempan pada saat itu saja. Loh tat sangar Nabi Musa tat, Nabi Musa musuhnya Fir'aun tat, mukjizatnya tongkatnya sudah diulah tat, mukjizatnya dia bisa membelah lautan tat. Pada saat itu saja Bapak Ibu, mukjizat Nabi-Nabi itu eksis pada zamannya, tapi habis, tidak bersisa lagi. Nabi Isa sangat bisa menghidupkan orang mati pada saat itu saja juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an Bapak Ibu, 1400 tahun yang lalu turun sampai detik ini tidak ada perubahan sedikit pun. Masih tetap seperti itu, hurufnya tetap seperti itu, harokatnya juga seperti itu, tidak ada yang berubah, tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang Bapak Ibu.
Betapa luar biasanya Al-Quran Bapak Ibu. Dan menariknya, semakin kesini semakin banyak yang mengkaji, semakin banyak yang mentelaah, mempelajari, menghafalkan seperti mas-masnya ini para santri penghafal Quran. Semakin banyak orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Betapa luar biasanya Al-Quran Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Yang pertama tadi, bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena Quran. Lailatul Qadar menjadi malam paling mulia karena Quran. Rasulullah menjadi Rasul paling mulia karena Quran. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Allah menyampaikan Quran kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad, itu melalui perantara. Perantara itu adalah malaikat. Jumlah malaikat Bapak Ibu itu sangat banyak sekali. Sangat banyak pakai sekali Bapak Ibu. Sangat banyak sekali. Tidak bisa kita hitung. Paling kalau ada adik hafal ya 10 nama malaikat. Di antara malaikat-malaikat Allah itu Bapak Ibu, malaikat Jibril adalah malaikat yang diamanahi Allah untuk mengemban tugas menyampaikan Quran. Maka Allah memuliakannya, Allah menyebut-nyebutnya dalam Quran sebagai Ruhul Amin, roh yang dapat dipercaya, Ruhul Kudus. Betapa Allah memuliakan malaikat Jibril. Kenapa harus Jibril? Kenapa enggak malaikat yang lain? Kenapa enggak Israel? Israel nyabut nyawa loh. Kenapa enggak Israfil? Meniup sangkakala loh. Malaikat Jibril karena Quran Bapak Ibu cuma menyampaikan Quran, membawa Quran menyampaikan kepada Rasulullah, menjadi Rasul yang menjadi malaikat yang paling mulia. Betapa luar biasanya Al-Quran Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjutkan Bapak Ibu. Kalaulah perkara-perkara tadi bisa menjadi mulia karena Quran, maka ada satu lagi Bapak Ibu yang menarik. Yang saya pegang saat ini kertas Bapak Ibu. Kertas itu kan bisa kita dapatkan dimanapun ya Bapak Ibu. Dijual di mana-mana, ada yang jual buku, jual kertas dimanapun. Kertas itu dinilai berdasarkan apa yang ada di dalam isinya Bapak Ibu. Apa yang tertulis di dalam kertas tersebut. Ada kertas Bapak Ibu. Kertas itu berisi coretan-coretan tidak berguna. Dengan keadaan sudah rusak, sudah usam, sudah terlekuk-lekuk, dibuang di pinggir jalan, di tengah jalan. Maka ketika kita membuangnya di tengah jalan, orang akan menegur kita, Mas, ojo gua sampah sembarangan. Kertas itu disebut sampah Bapak Ibu. Karena itulah harganya Bapak Ibu. Ada kertas. Di kertas itu tertera ada berita, ada gambarnya, ada informasi. Orang menyebutnya koran. Paling dihargai 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Karena itulah harganya. Dibaca, mentok kalau sudah selesai disimpan. Atau paling digunakan untuk apalah, untuk lap meja, untuk bungkus gorengan. Karena itulah harganya Bapak Ibu. Karena itulah harganya. Ada kertas. Di kertas itu ada gambarnya Pak Soekarno, Pak Hatta, ada stempelnya Bank Indonesia, ditandatangani Gubernur Bank Indonesia. Orang menyebutnya uang Bapak Ibu. Orang-orang pada berebut uang. Padahal berebut uang tidak ada harganya. Hanya berlaku di dunia. Uang tidak akan bermanfaat jika tidak kita gunakan untuk ketaatan. Karena itulah harganya Bapak Ibu. Sebatas itu saja. Tapi ada satu lagi Bapak Ibu. Kertas yang sama, bahan yang sama, tapi dengan isi yang berbeda. Di dalam kertas itu ada Fatihahnya, ada Al-Baqarahnya, ada Ali Imrannya, ada An-Nisa'nya, ada Al-Ma'idahnya, ada surat-surat yang lain, ada firman Allah, firman Zat yang maha mulia, ada kalam yang paling mulia yaitu Al-Quran. Kertas itu disebut Al-Quran Bapak Ibu. Menjadi mulia. Ojo dideleh nak lantai, tidak sopan, tidak baik. Taruh di tempat yang tinggi. Menyentuhnya harus dalam keadaan suci, berwudu. Lebih baik membacanya menghadap kiblat di masjid. Ada adabnya. Betapa mulianya Al-Quran Bapak Ibu. Al-Quran akan memuliakan apapun Bapak Ibu. Kalaulah Ramadan menjadi mulia karena Quran, kalaulah Lailatul Qadar itu menjadi mulia karena Quran, kalaulah Rasulullah menjadi mulia karena Quran, malaikat Jibril menjadi mulia karena Quran, kertas pun menjadi mulia karena Quran Bapak Ibu, maka kita Bapak Ibu bisa mulia atau tidak Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu.
Yang kita butuhkan adalah Quran, Bapak Ibu. Yang kita butuhkan, hati kita itu butuh Quran. Jika hati kita sudah penuh dengan Quran, bersih, terisi dengan Quran, kita pahami kandungannya, kita amalkan, kita akan mulia karena Quran, Bapak Ibu. Sebagaimana tadi di awal dikatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah akan memuliakan kita dengan kitab ini, yaitu adalah Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita coba melihat fakta realita yang ada pada saat ini, Bapak Ibu. Betapa banyak contoh ya Bu, Bapak Ibu. Contoh sederhana saja. Ada orang berasal dari keluarga yang tidak mampu, katakanlah, untuk melanjutkan pendidikan tidak punya biaya. Tapi karena dia penghafal Quran, contoh ya Bapak Ibu, buat mas-mas ini, contoh, perhatikan. Karena dia menghafal Quran, meskipun dia tidak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan, pengen kuliah gak punya biaya. Karena dia hafal Quran, justru universitas-universitas banyak yang memperebutkan dia. Masuk sini saja, full gratis beasiswa sampai lulus, sampai wisuda. Ada atau tidak? Ada, banyak. Karena Quran, Bapak Ibu. Contoh sederhananya, Allah akan muliakan kita dengan Quran. Itu contoh sederhana, contoh gampangnya di dunia. Contoh lagi Bapak Ibu, ada orang dari kalangan orang biasa, tidak terlalu kaya. Tapi karena dia punya anak seorang penghafal Quran, misalnya Bapak Ibu, diberangkatkan haji. Ada atau tidak Bapak Ibu? Ada, banyak Bapak Ibu. Wong orang kaya saja belum tentu berangkat haji Bapak Ibu. Ini ada orang miskin, orang tidak kurang mampu, karena punya anak penghafal Quran diberangkatkan haji Bapak Ibu. Betapa Allah itu memberikan contoh memuliakan seorang penghafal Quran, memuliakan keluarga Quran Bapak Ibu. Itu contoh sederhananya saja Bapak Ibu. Contoh malah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu misal contoh punya putri, punya putra yang usianya katakanlah siap nikah. Ada 2 orang datang melamar Bapak Ibu. Yang satu hafal Quran, yang satu tidak, dengan standar kapabilitas yang sama. Kira-kira mana yang dipilih Bapak Ibu? Sama pinternya, sama kayanya, sama gantengnya, pokoknya semuanya sama. Yang membedakan satu hafal Quran, satu tidak. Mana yang dipilih Bapak Ibu? Yang hafal Quran Bapak Ibu. Betapa contoh sederhana bahwasanya Quran itu luar biasa Bapak Ibu. Siapa yang terikat dengan Quran, punya keterkaitan dengan Quran, Allah akan muliakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu fakta menarik di sini kami cantumkan ya Bapak Ibu. Sebentar saya bukakan terlebih dahulu karena ini catatannya cukup panjang. Al-Quran Bapak Ibu, itu kan turun di zaman dulu ya Bapak Ibu. Zamannya Rasulullah, masih zaman unta, zaman padang pasir, zaman belum ada teknologi, belum ada sains. Tapi menunjukkan betapa luar biasanya Quran Bapak Ibu. Apa yang dikatakan dalam Quran itu ternyata benar adanya, terbukti secara sains, secara ilmiah di abad-abad ini Bapak Ibu. Dengan penelitian-penelitian, dengan beberapa observasi dan lain sebagainya, terbuktilah bahwasanya oh ternyata Quran benar ya, padahal Quran 1400 tahun yang lalu baru diturunkan. Saya ambil contoh ya Bapak Ibu, sini saya cantumkan beberapa. Di dalam Al-Quran, Allah itu berfirman di Quran surat Fatir ayat ke-27 yang kurang lebih ya Bapak Ibu. Allah katakan wa minal jibali judadun bidu wa humrum mukhtalifun alwanu wa gharabi busud. Di antara gunung-gunung yang ada di bumi ini Bapak Ibu, ada gunung yang berwarna merah, ada yang punya bercak putih, bercak hitam, berwarna-warni Bapak Ibu. Dulu orang kafir heran, opo yo gunung kok ngono? Ra mungkin, kata orang kafir seperti itu. Mana ada gunung kok berwarna-warni seperti itu? Pikirnya kan gunung ya seperti biasa, padang pasir dan lain sebagainya. Dan ternyata Bapak Ibu, setelah zaman berkembang, sains mulai muncul, ada ditemukan Bapak Ibu, gunung pelangi Bapak Ibu, yang bernama Zhangxie Danxia. Gunung ini berada di kota terpencil di Cina bagian utara, di kota yang bernama di provinsi Gansu Bapak Ibu. Ini kan baru-baru ini Bapak Ibu, ditemukan di abad-abad kita ini, di zaman teknologi sudah banyak.
Sementara Quran turun 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya Quran ini bukan buatan manusia kan Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Itu yang pertama Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Yang kedua, adanya pertemuan dua laut Bapak Ibu. Di dalam Quran itu dikatakan di surat Ar-Rahman, surat Al-Furqan, Allah mengatakan wa ma yastawil bahran hadza 'adbun furatu wa hadza milhun ujaj. Atau di ayat lain ada juga disebutkan tidak sama pertemuan antara dua air, yang satu ini air tawar, yang satu air asin, air payau. Allah katakan seperti itu dalam Quran. Kata orang-orang kafir pada zaman itu, opo iya sih, mosok ono laut kok ngono, laut yo laut, banyu yo banyu, seperti itu ibaratnya. Karena zaman itu belum ada teknologi Bapak Ibu. Seiring berkembangnya zaman Bapak Ibu, sains semakin canggih. Itu ada seorang oceanographer dari Perancis yang bernama Jacques Cousteau. Si Cousteau ini melakukan satu penelitian Bapak Ibu, eksplorasi bawah laut di antara Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Dan dia mendapatkan satu kesimpulan, bahwasanya ada kumpulan nyata antara air tawar itu tidak bisa bersatu dengan air asin. Tidak bisa bersatu. Dan dia mengatakan seolah-olah di antara keduanya itu ada sekat, ada dinding yang membatasi. Dan menariknya Bapak Ibu, di Quran juga dikatakan seperti itu Bapak Ibu. Oleh Cousteau, dia mengatakan ini adalah satu disebut sebagai lapisan hidrogen sulfida atau apalah itu istilah sainsnya. Tapi menariknya Bapak Ibu, Cousteau ini bertanya-tanya kepada teman-temannya yang profesor juga, yang peneliti juga, saintis juga, ditanya, kok bisa seperti itu? Kok bisa sih? Pada heran juga. Ya itu memang peristiwa alam seperti ini, seperti itulah dan lain sebagainya. Singkat cerita Bapak Ibu, dia punya teman seorang peneliti juga yang beragama Muslim. Diceritakanlah, saya itu meneliti, menemukan ada pertemuan antara dua air yang tidak bertemu, seolah-olah ada dinding di antaranya. Maka kata sahabatnya yang Muslim tadi, oh itu biasa. Loh kok biasa? Oh iya itu di Quran sudah ada kok, 1400 tahun yang lalu dikatakan seperti itu. Loh apa iya? Dia kaget Bapak Ibu. Maka diceklah dalam Quran, loh kok iya jebul tenan ada di dalam Quran Bapak Ibu. Ternyata ada di dalam Quran. Maka Bapak Ibu, dia langsung mengatakan, Quran ini tidak mungkin dibuat oleh Muhammad. Kata Cousteau, pada Cousteau saat itu masih kafir Bapak Ibu. Quran tidak mungkin dibuat oleh Muhammad. Karena zaman itu belum ada teknologi, belum ada penelitian yang bisa sampai seperti saat ini. Maka kata dia, Quran ini pasti bukan buatan Muhammad. Ini pasti benar-benar dari Yang Maha Kuasa. Saya mendapatkan dari salah satu sumber Bapak Ibu, dikatakan Cousteau masuk Islam Bapak Ibu. Tapi ya kita tidak tahu juga apakah benar atau salah. Yang jelas Bapak Ibu, bahwasanya penekanannya di sini adalah sains membuktikan Bapak Ibu, bahwasanya Al-Quran itu betul. Kalaupun ada ternyata sains bertentangan dengan Quran, itu berarti salah sainsnya, bukan salah Qurannya Bapak Ibu. Ataupun kalau misal benar, yaitu cuma perkiraan kita Bapak Ibu, bukan maksud Allah. Tapi kalau seandainya benar dan bisa menambah keimanan kita, oh iya ternyata bisa betul. Kan seperti itu Bapak Ibu. Mafhum ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nyon sewu ini biasanya sampai jam berapa Bapak Ibu? Awal 2. Jam pinten ya biasanya? Jam 6. Tapi kalau misal nggak sampai jam 6 mboten napa-napa nggih Bapak Ibu. Saya teruskan sedikit malih. Kita lanjutkan nggih Bapak Ibu. Di dalam Quran Bapak Ibu, itu dikatakan ada api yang menyala di dasar laut Bapak Ibu. Di dalam Quran dikatakan seperti itu. Maka oleh orang-orang kafir Bapak Ibu, orang kafir keheranan, opo iya geni urip nang jero banyu, Muhammad iki gawe aneh, edan, rak bener. Kata orang-orang kafir seperti itu Bapak Ibu. Karena pada saat itu belum ada teknologi yang sampai ke situ. Belum ada observasi penelitian yang mendalaminya. Maka Bapak Ibu, seiring perkembangannya zaman, sains berkembang. Seorang ahli geologi dari Rusia bernama Andrus Bogovich, temannya juga Yuri Bogdanov, itu melakukan penelitian kerak bumi dan patahannya Bapak Ibu.
Dan penelitian ini dilakukan di dasar laut lepas Miami di Amerika, Bapak Ibu. Dan dia menemukan, Bapak Ibu, adanya lava cair yang mengalir dan di situ ada abu vulkaniknya, memiliki suhu kurang lebih 231 derajat Celcius. Ini sains, Bapak Ibu, penelitian. Sehingga di dalam laut tersebut ada api yang menyala dan ada asapnya, Bapak Ibu. Maka ini menarik, Bapak Ibu. Quran turun 1400 tahun yang lalu. Belum ada penelitian yang jauh ke sana. Tapi ternyata apa yang dikatakan Quran benar adanya. Betapa luar biasanya Al-Quran, Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Garis edar tata surya, Bapak Ibu. Bumi, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, planet-planet yang lain, matahari, dan juga bintang-bintang yang lain, bintang Antares, bintang Aldebaran, dan lain sebagainya. Para astronomi, para ilmuwan, para saintis sepakat mereka punya garis edarnya. Mereka melakukan revolusi dan rotasi, melakukan perputaran, punya garis edarnya masing-masing. Dan itu penelitian yang dilakukan oleh sains di abad-abad modern ini, Bapak Ibu. Sedangkan Quran turun 1400 tahun yang lalu. Logikanya, Bapak Ibu, di zaman Quran turun belum ada penelitian yang jauh ke sana. Tapi ternyata mungkin teman-teman bisa mengecek nanti, adik-adik barangkali ada yang sudah hafal Quran surat Al-Anbiya ayat ke-33. Betapa luar biasanya Quran, Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi. Di dalam dunia modern ini kita mengenal ada teori yang sangat populer ya, sangat viral, Big Bang, teori ledakan besar. Stephen Hawking kalau nggak salah tuh mengatakan bumi ini alam semesta ini dulunya adalah satu kesatuan yang padat. Karena memiliki suhu yang panas, karena apalah, akhirnya menyebar menjadi banyak dan menjadi semesta ini. Meledak, pecah menjadi banyak menjadi semesta ini. Dulunya adalah satu kesatuan yang padat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, diyakini Big Bang ini sebagai, menurut sains Bapak Ibu, sebagai awal yang menyebabkan terbentuknya alam semesta berdasarkan satu kajian kosmologi mengenal awal dan perkembangan semesta. Teorinya tadi saya katakan semesta ini dulunya satu sangat padat dan sangat panas, mengembang terus menerus sampai saat ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, nanti teman-teman bisa cek Quran surat Al-Anbiya ayat ke-30. Barangkali nanti ada yang loh, ternyata di Quran juga ada yang menyinggung seperti ini ya. Baru kepikiran. Bisa seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Bapak Ibu, kita semua saat ini sedang mengalami musim hujan. Panjang umur, hujannya datang lagi. Musim hujan. Kita pernah nggak sih berpikir bagaimana terbentuknya hujan, Bapak Ibu? Maka para saintis melakukan penelitian, oh hujan itu terbentuk karena segini, begini, terkena reaksi ini dan lain sebagainya sehingga turun hujan. Maka Bapak Ibu, di dalam Quran juga sudah diberikan isyarat, Bapak Ibu. Isyaratnya ada di Quran surat Ar-Rum ayat ke-48 sampai ke ayat 49-nya. Nanti bisa dicek. Barangkali kalau kita oh iya, ternyata di Quran sudah memberikan isyarat. Kalau seandainya Quran ini dibuat Muhammad, padahal zaman itu belum ada teknologi, belum ada penelitian, berarti Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidik jari manusia. Kita semua punya sidik jari yang berbeda-beda. Sekalipun kita itu punya saudara kembar identik dengan kita, Bapak Ibu, persis plek mirip banget, tapi sidik jari kita pasti akan berbeda. Dulu Bapak Ibu, sebelum ditemukan pada akhir abad ke-19, mayoritas manusia itu menganggap sidik jari ini hanya satu pola yang tidak punya arti. Yo sekedar pola gitu saja Bapak Ibu. Tapi faktanya sidik jari setiap orang itu punya khasnya masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing. Sir Francis Galton, seorang peneliti pada tahun 1880, dia berhasil menjadikan sidik jari manusia itu menjadi satu metode ilmiah identifikasi. Maka pada saat ini kalau seandainya ada
perampokan atau apalah kasus atau apa, kepolisian ataupun intelijen bisa dengan mudah mencari siapa pelakunya karena bisa mengenali dari sidik jarinya, Bapak Ibu. Betapa luar biasanya Quran, Bapak Ibu, mengatakan sedemikian rupa bahwasanya Quran mengisyaratkan sidik jari manusia ini bukan sekedar pola. Teman-teman nanti bisa cek di Quran surat Al-Qiyamah ayat ketiga bahwa Allah itu mampu membangkitkan manusia dari sidik jarinya, Bapak Ibu. Wong sidik jari setiap orang itu beda-beda, meskipun sudah hancur lebur akan dibangkitkan lagi. Ini sepertinya sudah pertanda bahwasanya waktu sudah habis. Ngaten nggih Bapak Ibu. Sedikit kita sebelum ditutup, mari kita renungi bersama Bapak Ibu. Al-Quran ternyata adalah sebagai petunjuk hidup kita. Hidup kita ini kan perjalanan menghadap Allah, menuju Allah. Kita butuh yang namanya petunjuk, pedoman, pegangan. Al-Quran adalah pegangan kita, pedoman kita. Kita harus membacanya, mempelajari, memahami dan mengamalkan. Kalau tidak bisa baca, belajar baca. Kalau nggak bisa memahami, ikut kajiannya, ikut kajian tafsir, ikut pelajaran tadabbur Quran dan lain sebagainya. Agar kita paham, kita renungi, kita bisa amalkan. Dan Al-Quran adalah satu fakta yang luar biasa bahwasanya dia adalah satu kebenaran yang hakiki, yang mutlak, tidak akan tergantikan. Maka untuk daripada itu, mulai detik ini jangan sampai kita ragu untuk berislam, Bapak Ibu. Jangan pernah ragu lagi. Bahwasanya kitab kita ini sudah benar-benar akurat, benar-benar valid, maka agama kita adalah agama yang paling benar. Dan saya katakan seperti itu karena saya meyakini Islam adalah agama yang paling benar. Kalau saya ditanya, agama yang lain benar gak? Menurut saya gak benar. Kalau ada yang menuntut saya katakan menurut saya kok. Menurut saya gak benar, saya meyakini Islam yang paling benar. Seperti itu Bapak Ibu. Boleh kan nanti kita bandingkan kitab-kitab kita dengan kitab agama lain, mana sih yang lebih akurat? Nanti bisa dicek masing-masing Bapak Ibu. Saya yakin Al-Quran adalah kitab yang paling benar. Kalau Quran benar, Islam benar, maka insya Allah kita berada di jalan yang benar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan kata dan lain sebagainya. Kami masih dalam proses belajar dan lain sebagainya. Dan seandainya kok ada ilmu, hikmah atau manfaat, ya alhamdulillah itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.